mata saya memang tidak bisa melihat, tapi saya senang belajar membaca Al-Quran. Yuk kita belajar membaca Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa'tarafu bidzambihim fasuqqan li ashabis sa'ir. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Assalamualaikum sahabat UMV, kembali lagi dengan konten inspiratif dan menarik dari Al-Quran Braille Official. Dengan subscribe, like, komen, dan share konten inspiratif dari Al-Quran Braille Official, sahabat telah ikut berkontribusi dalam program pemberantasan buta huruf Al-Quran Braille. Mari kita simak video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat UMV, kembali bertemu dengan saya Aulia. Di sini kita mau diskusi lagi nih. Hari ini hari yang cerah, yang tidak bisa kita tentukan bagaimana cuacanya, karena hidup ini adalah sebuah keberagaman gitu ya. Ada kadang bisa ditentukan, kadang juga tidak bisa ditentukan. Hidup ini sebuah ladang untuk mempengaruhi katanya, atau dipengaruhi. Nah, banyak hal di hidup kita yang bisa kita pilih, mau itu baik atau buruk, mau percaya atau tidak percaya. Percaya hari ini akan hujan juga belum tentu ya. Terus ada juga bertahan atau menyerah katanya. Dan banyak lagi pilihan di hidup ini gitu. Nah, seseorang juga pasti memiliki mental yang berbeda-beda, memiliki mental yang kuat untuk menjalani hidupnya itu. Ternyata kekuatan mentalnya juga bisa dilatih, begitu kabarnya. Terus bagaimana caranya untuk bisa melatih mental tersebut, atau beberapa hal yang dimiliki oleh contoh-contoh yang dimiliki oleh orang yang bermental kuat, bisa kita bahas hari ini bersama Teh Wiwin. Sebelumnya kita sapa dulu Teh Wiwin. Assalamualaikum Teh Wiwin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Aul. Sehat Teh? Alhamdulillah. Sehat. Nggak mendung kan ya Teh? Tidak, insya Allah. Insya Allah ya Teh. Teh Wiwin bisa percaya sama saya atau tidak, itu adalah pilihan Teteh ya Teh? Ya, betul. Nah, kita sekarang mau bahas mengenai mental nih Teh. Apa aja sih ciri-ciri mental yang kuat itu yang dimiliki seseorang gitu? Iya. Seseorang adalah harus ya mempunyai mental yang kuat gitu ya Teh Aul ya. Karena kalau misalnya mentalnya lemah, baru kena sedikit masalah udah drop, udah down, udah pusing dan sebagainya. Karena kan kalau mentalnya yang lemah bisa jadi pengaruh terhadap aspek yang lainnya, seperti fisiknya juga, lingkungannya juga, sosialnya juga, gitu ya. Bisa berpengaruh terhadap beberapa hal gitu ya. Nah, jadi di sini kita harus mempunyai mental yang kuat, karena kalau mental kita kuat, kita bisa menghadapi hidup ini dengan baik gitu. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang membuat mental kita lemah, kita ada nih untuk cara untuk menghadapi hal tersebut gitu, menghadapi masalah tersebut. Apa aja itu Teh? Nah, ini ada beberapa poin ya Teh Aul. Gimana sih caranya biar kita itu mempunyai mental yang kuat?
Yang pertama adalah kita harus tahu kapan dan bagaimana saatnya ketika kita harus mengatakan tidak gitu kepada orang-orang atau kepada orang lain. Jadi kenapa kita harus sekali-kali harus berani untuk mengatakan tidak? Karena waktu, kesempatan, kemudian pikiran itu tidak akan datang dua kali gitu. Ketika kita misalnya nih contohnya Teh Aul misalnya diajak main sama temennya, kemudian ada pekerjaan yang harus Teh Aul selesaikan terlebih dahulu misalnya. Tapi karena nggak enakan nih, nggak enak nolaknya gitu, ya udah ikut aja lah, atau hayu misalnya Teh Aul antar dong ke pasar misalnya, hayu pergi aja. Sementara ada kerjaan yang harus diselesaikan misalnya di rumah, ketika datang udah keburu diselesaikan sama orang lain, misalkan sama mama atau keluarga yang lain. Nah berarti kan kesempatan Teh Aul untuk berbuat baik di situ sudah tidak ada lagi ya Teh Aul ya gitu. Betul. Jadi padahal kalau misalnya lebih berani untuk mengatakan tidak atau menolak gitu, tentunya dengan cara yang sopan, dengan cara yang baik gitu, pasti kesempatan itu tidak akan terbuang gitu. Misalnya Teh Aul bisa mungkin lebih terlebih dahulu mengerjakan hal-hal yang mesti dikerjakan di rumah, misalnya membantu orang tua atau misalnya mengerjakan tugas kuliah gitu dan lain sebagainya gitu Teh Aul. Jadi memilih untuk berkata tidak gitu ya Teh. Tidak semua hal harus kita iyahin aja. Ada beberapa hal yang memang boleh untuk kita bilang tidak gitu. Karena tidak, betul yang tadi seperti yang Teh Aul bilang, karena kita tidak bisa mengatakan iya untuk semua hal gitu ya Teh. Oleh karena itu seseorang yang mentalnya kuat itu dia akan tahu bagaimana untuk mengatakan tidak kepada orang lain dan kapan waktunya gitu. Jadi ada saatnya mungkin mengatakan iya kepada orang lain, tapi ada saatnya untuk mengatakan tidak karena dia tahu apa kegiatan-kegiatan yang mesti dilakukan yang atau meski diutamakan diprioritaskan gitu, seperti itu Teh Aul. Jadi kita harus tahu nih kegiatan apa yang harus dilakukan sekarang dan yang dilakukan nanti gitu. Jadi ada yang bisa ditunda, ada yang harus dikerjakan saat ini juga gitu. Betul. Ada lagi nggak sih Teh cara-caranya? Yang kedua adalah tidak berharap balasan dari orang lain ketika kita melakukan suatu kebaikan gitu Teh Aul. Iya betul. Karena belum tentu kita mendapatkan balasan yang baik. Maksudnya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan ya Teh. Balasan dari orang tersebut gitu. Jadi karena kita berbuat baik itu semata-mata karena Allah gitu. Jangan sampai kita berbuat baik kepada siapapun, misalnya menolong orang atau misalnya melakukan hal apapun, hal kebaikan apapun, kita berharap akan dibalas dengan orang tersebut dengan hal yang sama juga. Ketika kita melakukan suatu kebaikan dan orang tersebut tidak membalas kebaikan yang kita lakukan, maka kita tidak akan merasa ikhlas gitu. Kita akan merasa kecewa gitu. Misalnya nih, saya tuh udah nolong Teh Aul misalnya. Udah nolong, ketika Teh Aul perlu bantuan saya selalu menolong misalkan, atau sebaliknya misalkan Teh Aul ketika saya perlu bantuan, Teh Aul antar dong, minta tolong kemana misalnya gitu ya. Tapi saya tuh tidak pernah melakukan hal yang sama ketika Teh Aul butuh dan saya tidak ada misalkan. Nah itu kalau misalnya kita berharap balasan dari orang tersebut yang kita berbuat baik kepada dia gitu, kita akan merasa kecewa. Kenapa sih saya sudah berbuat baik nih sama dia, kenapa dia tidak berbuat hal yang sama kepada saya gitu. Betul. Karena sesungguhnya orang yang tulus itu adalah tidak mengharapkan balasan dari orang tersebut gitu. Termasuk ucapan terima kasih nih Teh Aul gitu. Jadi sebetulnya ucapan terima kasih itu adalah sesuatu yang harus diberikan kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita. Kalau kita berbuat baik kepada orang, kita jangan mengharapkan balasan, termasuk ucapan terima kasih. Misalnya nih, kita ngasih sesuatu barang kepada orang lain. Si A ini kok dikasih nggak bilang terima kasih misalnya. Sebetulnya tidak mesti kita berharap seperti itu ya Teh Aul, karena kan Allah yang akan membalas semua kebaikan yang kita lakukan. Betul gitu. Karena ucapan terima kasih juga
sebetulnya hanya ucapan saja gitu ya teh, hanya untuk menghargai saja gitu, gitu. untuk menghormati. Nah, selain itu teh, selain kita tidak mengharapkan balasan dari orang lain setelah kita memberikan kebaikan kepada mereka, apalagi teh? Yang terakhir adalah kita bisa beradaptasi dengan lingkungan dan kita mau berubah nih Teh Aul. Misalnya nih lingkungan kita tuh seperti apa sih, kita bisa menyesuaikan terhadap lingkungan tersebut. Jadi kita bisa beradaptasi dengan lingkungan tersebut gitu. Jadi bisa menyesuaikan dengan keadaan teman sekitar misalnya, dengan keadaan masyarakat sekitar gitu. Misalkan ketika kita pindah ya dari suatu tempat, mungkin misalnya nih kalau saya dulu di rumah itu kan pindah ke sini ya ke kosan, itu keadaannya pasti berbeda, maka kita harus menyesuaikan gitu. Kalau misalnya di rumah itu kan bisa bebas misalkan nih, bisa nyanyi-nyanyi, bisa karaokean semaunya terbatas gitu. Ya teh. Kalau sekarang misalkan di kosan ya kan dari kamar ke kamar tuh dekat ya, berdempetan. Jadi kalau misalnya kita semaunya ya orang lain tidak akan merasa nyaman gitu. Jadi kita menyesuaikan dengan apa yang kita tinggali di tempat yang kita tinggal gitu. Jadi jangan sampai kita semaunya aja nih, nggak mau menyesuaikan. Jadi kita perlu juga beradaptasi dengan lingkungan, terutama lingkungan yang baru kita tinggali gitu. Jadi misalkan sebelumnya lingkungannya lebih rame mungkin ya teh gitu, lebih it's okay kalau mau berisik nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau misalkan sekarang harus dijaga karena misalkan dapat lingkungannya yang sepi gitu, yang adem gitu ya. Nah jadi bisa harus menyesuaikan antara sikap yang sebelumnya yang biasanya itu dengan lingkungan barunya. Iya, gitu jadi kalau misalnya kita sudah bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan, beradaptasi, insya Allah kita itu salah satu orang yang sudah memiliki mental yang kuat. Jadi jangan sampai orang lain yang menyesuaikan kepada kita, tapi kita yang menyesuaikan kepada orang lain ataupun kepada lingkungan gitu. Iya, jangan sampai karena aku udah terbiasa gitu ya teh. Udah terbiasa kok nyanyiannya kayak gini, biasanya juga di rumah nggak apa-apa gitu. Aku udah kayak gini kok orangnya, nggak bisa begitu ya. Tapi kan nggak tahu ya teh perasaan orang lain kayak gimana. Takutnya mungkin ada yang lagi pusing, lagi sakit, nanti kan jadinya terganggu gitu ya teh. Iya betul. Iya, jadi yang pertama tadi caranya itu adalah berani untuk mengatakan tidak. Iya betul. Ya, dalam hal apapun yang mungkin tidak sesuai dengan keadaannya, kita boleh bilang tidak gitu ya. Iya betul. Terus yang kedua tadi adalah untuk tidak mengharapkan balasan dari orang yang telah kita berikan kebaikan gitu ya. Betul. Terus yang terakhir tadi harus beradaptasi dengan lingkungannya yang baru, dan kita mau berubah. Betul, harus bisa merubah diri sendiri. Jangan sampai orang lain yang merubah sikapnya demi kita gitu ya. Iya betul. Nah insya Allah itu menjadi manfaat, menjadi inspirasi untuk kita semua ya teh. Karena itu juga menjadi pelajaran bagi Aul yang sekarang kondisinya harus menyesuaikan dengan pekerjaan, dengan kuliah gitu ya teh. Betul. Iya, jadi memang masih harus beradaptasi, harus bisa berkata untuk tidak, harus bisa ikhlas, legowo dalam segala hal yang telah kita lakukan tanpa mengharapkan balasannya. Gitu. Iya, masya Allah. Mungkin gitu ya Teh Aul yang bisa kita bahas di hari ini. Alhamdulillah teh, itu sangat-sangat menginspirasi ya teh. Insya Allah menginspirasi juga bagi sahabat Umi Maktum Faiz gitu. Sekian dulu paling ya teh yang kita bahas. Insya Allah nanti ada beberapa yang akan kita bahas lagi ke depannya, yang insya Allah memotivasi juga, menginspirasi sahabat-sahabat gitu. Jangan lupa untuk di like videonya, di share, di komen, dan juga jangan lupa channelnya di subscribe ya teh. Iya betul. Iya, insya Allah banyak konten-konten menarik dari kita yang akan kita suguhkan kepada sahabat Umi Maktum Faiz. Insya Allah. Iya, sekian dari Aul
dan juga Teh Wiwin. Di sini juga ada Pak Sakidi, Teh Hayani, dan Teh Intan. Kami pamit undur diri. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mata saya memang tidak bisa melihat, tapi saya senang belajar membaca Al-Quran. Yuk kita belajar membaca Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa'tarafu bidzambihim fasuqqan li ashabis sa'ir. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir.